Nah, selanjutnya mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Farida untuk pemaparan hasil di pembelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih Bu Fira. Saya lanjutkan untuk implementasi pembelajaran di sekolah dasar bidang pendidikan Pancasila. Saya Farida Kusumawati. Lanjut Ibu Fira. Slide. Ini mengenal mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, rekan-rekan yang satu di mata kuliah multikultural, saya baca RPS dari Ibu Dr. Linda Zakia MPD itu terkait dengan muatan mata kuliah multikultural ini, capaian yang diharapkan itu kan untuk menguasai secara konseptual ya mengenai multikultural dan dalam pembelajaran sekolah dasar itu. Nah, itu substansi materi multikultural itu ada dalam pembelajaran IPAS, khususnya di ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan Pancasila. Sebelumnya pendidikan Pancasila ini bernama muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun ketika masuk ke kurikulum Merdeka itu untuk penamaannya menjadi pendidikan Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran yang lain di RPS mata kuliah multikultural itu adalah implementasi tentang multikultural dalam pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, kelas rendah itu kalau di SD kelas 1, 2, 3 tadi disampaikan oleh Ibu Hia ya, sampelnya adalah kelas 3. Kemudian saya ini mengambil sampel kelas tinggi ya di kelas 5. Saya lanjutkan, ini kutipan dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 32H/KR 2024 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka jenjang SD, capaian pembelajarannya dibagi ke dalam beberapa fase. Antara lain itu fase A, kelas 1 sampai 2, fase B, kelas 3 sampai 4, fase C, kelas 5 sampai 6. Nah, capaian pembelajaran ini menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran yang langsung tujuannya berkaitan dengan mata pelajaran tersebut ya, yang dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada standar nasional pendidikan, terutama standar ISI, karena ada 8 standar ya yang terdiri oleh sekolah ya. Pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Ditargetkan berarti harus tercapai ya dalam pembelajarannya bersama peserta didik. Next ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pendidikan Pancasila SD pada kurikulum Merdeka untuk membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab dan memiliki rasa cinta tanah air. Pembelajaran ini juga bertujuan agar siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap, karakter, dan kompetensi, memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi, mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah, menunjukkan perilaku mematuhi aturan. Yang keenam, mengenal keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengenali identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Kemudian terakhir, mengenal sikap menghargai kebinekaan suku bangsa dan sosial budaya. Ya. Saya menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Fia untuk ranah pendidikan Pancasila ya, yang saya masalah dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila ini saya dapat dari beberapa literatur yang saya peroleh dari Publish of Paris. Terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajaran, antara lain pertama, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan memiliki pengaruh pada interaksi guru dan peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan secara konvensional pada peserta didik memiliki integrasi teknologi yang baik, membuat peserta didik mudah bosan dan pembelajaran tidak berjalan dengan efisien. Ini dari hasil penelitian dari Zahara dan kawan-kawan pada tahun 2004. Kemudian kurangnya keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, itu juga mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini diungkapkan dalam penelitian Dewi pada tahun 2005.
Yang ketiga, guru melakukan pembelajaran dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab tanpa adanya media pembelajaran. Ini hasil dari penelitian terpilih pada tahun 2004. Kemudian guru masih menggunakan media cetak dalam pembelajaran karena kurang memahami cara pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Disampaikan oleh Sokal pada tahun 2025 penelitiannya. Kemudian kompetensi peserta didik tidak terasah secara optimal, jadi ini belum mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini hasil penelitian dari Wahyuni tahun 2024. Ya. Sedangkan masalah lain yang ditemui dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila yang keenam, buku pelajaran yang tersedia di sekolah belum memberikan informasi kebudayaan di lingkungan sekitar dan pengenalan kebudayaan di lingkungan sekitar melalui media pembelajaran belum diberikan kepada peserta didik. Jadi banyak kan ya hanya terpatok pada satu dua buku itu sifatnya buku sudah budayaan lokal sendiri belum itu tergarap. Ini disampaikan oleh Marda Ragawan tahun 2024. Yang ketujuh, guru masih kesulitan dalam memberikan penjelasan dan contoh-contoh sehingga peserta didik kesulitan dalam membuat imajinasi dan muatan dan dasar-dasar pada saat proses pembelajaran. Ini disampaikan oleh Saputra dan kawan-kawan pada 2024. Kedelapan, guru tidak menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan mengakibatkan pembelajaran kurang menarik bagi peserta didik. Ini hasil temuan dari Rupiana pada tahun 2024. Yang kesembilan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai keragaman budaya Indonesia akibat dari adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat peserta didik lebih tertarik dengan budaya asing ya seperti budaya K-pop, padahal budaya Indonesia sendiri sangat banyak dan beragam ya dan tentunya menarik. Ini disampaikan oleh Amalia pada tahun 2020. Yang ke-10, tidak adanya penggunaan perangkat teknologi, penerapan serta pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi karena ketiadaan sambungan listrik di dalam kelas. Ini disampaikan oleh Aprilia tahun 2025. Jadi memang masih ada ya sekolah-sekolah yang terjadi hambatan dalam masalah listrik gitu. Di sekolahnya ada, cuma untuk dipastikan di tiap kelas itu ternyata masih ada temuan seperti ini. Next ya. Dari permasalahan yang saya dapatkan berdasarkan literatur review, saya melakukan observasi ke SDN Kebon Baru 11 itu pada Selasa tanggal 22 April 2025 dan nanti hari berikutnya di Rabu tanggal 23 April 2025. Nah, ini beberapa dokumentasi observasi ke sekolah tersebut ini di hari Selasa ya. Saya amati berdasarkan APKG, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajarannya. Ya. Ini pengelompokannya, kalau jumlah sih sudah sesuai gitu kan. Terus siswa juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang mereka pahami berdasarkan kelompok. Next ya. Ini untuk observasi di hari Rabunya. Masih dengan pembelajaran kelompok dan bergantian, kelompok yang belum presentasi diberikan kesempatan untuk mengecek pemahaman siswa terkait materi yang sedang dipelajari. Namun memang dalam realitanya pengelompokan ini pun masih belum sesuai dengan kebutuhan siswa, dalam artian ya pengelompokannya itu belum disesuaikan dengan gaya belajar, belum disesuaikan dengan kriteria yang lain, jadi masih secara acak seperti itu. Jadi siswa sendiri akhirnya tidak nyaman kan, karena kalau gaya belajar misalkan dia visual disatukan dengan auditori ya pasti akan muncul ketidaknyamanan. Begitu juga kinestetik disatukan dengan yang visual, dia juga akan merasa tidak nyaman karena itu mempengaruhi terhadap mereka dalam menyerap pembelajaran yang sedang disajikan. Next ya. Hasil observasi di SDN Kebon Baru 11, saya analisa bahwa perencanaan pembelajarannya belum mengakomodir kebutuhan peserta didik. Perencanaan lebih dari satu media, video dan gambar, namun belum begitu sesuai dengan impact digital, pedagogical, and content knowledge. Ya, jadi siswanya belum dilibatkan di dalam penggunaan digital. Jadi yang menggunakan teknologi itu adalah gurunya. Dari hal pelaksanaan pembelajaran masih kurang mengeksplor literasi peserta didik, terutama literasi digital yang merupakan bagian dari Education 4.0
dan penerapan pembelajaran abad 21. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu kategori anak Gen Z dan Alpha, mereka sangat gandrung ya dengan teknologi. Kalau di luar kelas, di luar sekolah, di luar pembelajaran aja mereka sudah sebegitunya menggunakan teknologi. Nah, di sekolah sendiri masih kurang penggunaan teknologi yang mereka mengeksplor teknologi itu. Jadi bukan lagi ranah gurunya saja yang menggunakan teknologi seperti itu. Next Ibu ya. Nah, ini alternatif solusi pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya ambil berdasarkan literatur review, permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dapat ditemukan alternatif solusinya oleh para peneliti yang tadi 10 penelitian tadi yang saya ungkapkan, dengan penggunaan media pembelajaran yang mampu meningkatkan daya tarik dalam aktivitas pembelajaran, fleksibel dalam penggunaannya, dan mampu mempresentasikan materi dan konsep dalam pembelajaran dengan jadi disesuaikan lagi temuannya apa, nah dicari media yang sesuai. Kemudian dari representasi beberapa penelitian tersebut, saya coba praktekkan di SDN Kebon Baru 11 berdasarkan temuan tadi hasil observasi. Perlu perbaikan dalam hal media pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik terhadap literasi digital, karena memang siswanya belum dilibatkan dalam hal literasi digital ya, baru gurunya aja yang menggunakan teknologi. Nah, literasi digital ini bisa digunakan dengan smart teknologi maupun artificial intelligence yang sesuai dengan perkembangan anak dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan media augmented reality sebagai alternatif solusinya. Nah, itu bisa dilihat ya pada dokumentasinya yang saya foto. Itu saya membagikan selembar kertas itu berisi kode QR untuk mereka pindah ya. Ini masih menggunakan smartphone masing-masing. Nah, di bawahnya itu foto salah satu siswa sudah berhasil untuk mengakses QR yang saya sajikan. Next ya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi hari ini. Ya, selanjutnya ya. Kesimpulannya, pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Capaian tersebut dijabarkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Namun realitanya, pada proses pembelajaran ditemukan beberapa permasalahan dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan literatur review dan praktek pembelajaran yang saya lakukan, permasalahan yang terjadi dalam capaian tujuan pembelajaran dapat ditemukan alternatifnya dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Jadi intinya ketika kita melakukan pembelajaran bersama murid, kita observasi dulu apa yang belum tercapai dalam pembelajaran tersebut, atau mengobservasi kemampuan siswa. Kemudian kita membuat modul ajar. Kalau dulu namanya RPP ya, rancangan pembelajaran. Tapi sekarang kurikulum Merdeka menggunakan istilah modul ajar. Nah, di situ kita jabarkan rencana, baru kita action pelaksanaannya dalam kelas peserta didik. Nah, itu harus disesuaikan apa sih yang menjadi bahan perbaikan gitu. Kalau yang saya temukan ini kan terkait media, tapi tidak menutup hal lainnya, misalkan tentang metode dan yang lainnya ya, yang nanti rekan-rekan S1 di sini bisa ketika terjun langsung atau observasi bisa menemukan hal lain gitu, yang tujuannya itu sama, untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta didik, karena memang hambatan atau rintangannya bisa berbeda-beda di tiap sekolah maupun di tiap kelas gitu. Terima kasih. Selesai presentasi hari ini dari kami. Saya Farida Kusmawan dan Atia Lutfiani Agustin. Bu Linda masih join, Bu? Mungkin sambil Bu Linda kembali ke Zoom kita, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh kita sharing bersama.